kita bertemu lagi dengan Chow. Yang pertama, perkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya Widiana Permatasari dari Stikes Bakti Utama Pati. Dan di sini saya sendiri Dwi Apriliani Puspitawati dari Stikes Bakti Utama Pati. Dan selanjutnya saya Cikanda Kuda Sukmawati dari Stikes Bakti Utama Pati juga. Oke, kita di sini mau ngapain nih Mbak April? Kita ngobrol santai aja lah bersama fisioterapi kita. Oke, fisioterapi ya. Ngomong-ngomong tentang fisioterapi nih, kayaknya fisioterapi itu lagi banyak diperbincangkan juga ya. Apalagi sekarang kan habis UTBK nih, lagi galau-galaunya. Mungkin fisioterapi ini bisa nggak sih jadi opsi buat mereka? Bisa banget sih, karena fisioterapi ini kan juga salah satu jurusan kesehatan juga nih. Tapi beda nih sama tenaga medis, karena fisioterapi itu dia tuh nggak bisa nyembuhin pakai obat, jadi dia tuh pakai alat-alat lainnya, alat-alat modalitas lainnya, bukan pakai obat. Jadi untuk kalian semua, anak-anak yang baru lulus SMA nih, kalian bisa nih buat jadi pertimbangan buat masuk ke fisioterapi. Oke, mungkin fisioterapi ini bisa jadi apa ya, opsi buat kita yang takut darah nggak sih Mbak? Kan Bener kita banget tuh kadang fobia banget gak sih sama darah gitu kan, dan tapi pengen kuliah kesehatan gitu. Nah, jadi solusi nggak sih kira-kira? Iya, bener sekali tuh, jurusan fisioterapi tuh jadi solusi yang takut sama darah tapi pengen jurusan di kesehatan gitu. Oke, jurusan fisioterapi, kesehatan. Nah, kira-kira nih mau tanya, ini kan ada terapis kita. Kira-kira di fisioterapi tuh ngapain aja sih Mbak? Kalau yang belum tahu, biasanya kan fisioterapi itu lebih ke tukang pijet kayak gitu ya. Sebenarnya gini sih, fisioterapi juga ada pelajaran untuk pijet juga, masas. Jadi ada masas untuk kebugaran, masas untuk ibu hamil juga ada, anak-anak juga ada. Terus fisioterapi itu ilmunya banyak banget. Jadi ada buat anak-anak, orang tua, sampai di dunia olahraga itu benar-benar luas kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih ada adik-adik yang pengen fokus di olahraga, sekarang kan banyak nih ya fisioterapi di sepak bola, terus di basket tuh bisa banget nih untuk masuk ke jurusan ini. Dan sekarang itu di Stikes BUP tuh udah ada program sarjana fisioterapi, ya kan? Iya, benar sekali. Oke, tentang fisioterapi nih, dulu tuh fisioterapi pilihan dari hati atau siapa nih Mbak? Kan mungkin kalau anak SMK kan masih belum punya untuk pilihannya sendiri mungkin ya, masih abu-abu lah gitu. Dulu apakah dari pilihan orang tua kah atau gimana? Mungkin teman-teman yang lain di sana juga lagi mikir kuliah apa ya, aku pengen A tapi orang tua aku milih B nih, aku harus gimana gitu. Mungkin bisa sharing Mbak kenapa milih fisioterapi? Oke. Jadi pertama tuh kenapa aku di fisioterapi itu karena emang dari orang tua. Orang tua tuh pengen tuh, jadi anaknya tuh pengen ke kesehatan kan. Cuman karena akunya sendiri agak nggak pengen, tapi karena ya udah kepaksa lah demi orang tua, ridho orang tua kan ya. Jadi ya udahlah fisioterapi aja. Ternyata setelah aku jalan ya alhamdulillah enjoy aja sih. Alhamdulillah banget gitu. Seneng di jurusan fisioterapi selama ini? Gimana? Jujur aja Mbak. Pas pertama mungkin agak berat ya, karena bukan keinginan sendiri kan, tapi demi mengejar ridho orang tua. Jadi kayak ya udah alhamdulillah lah sampai sekarang, dan alhamdulillah udah lulus fisioterapi juga dan sudah mulai kerja di bidang fisioterapi juga, dan saya mencintainya. Oke, keren banget. Dulu waktu kuliah apakah langsung kerja atau gimana nih? Karena kan orang kalau mimpi untuk kuliah adalah orientasinya kerja. Nah, apakah kemarin itu susah buat cari kerja atau gimana? Karena sekarang isunya yang banyak beredar kan, wah udah S1 tapi susah nih nyari kerja, udah kuliah mahal-mahal, kerjanya susah gitu kan, isunya sekarang gitu. Nah, dari Mbak Cika sendiri gimana nih, susah nggak? Itu tergantung dari kita sendiri ya. Kalau misalnya emang ada peluang, ya udah masukin aja. Apalagi kalau kita emang udah mantep di satu jurusan itu, ya udah langsung masukin aja. Yang penting kita mantep aja kayak gitu sih. Terus kalau untuk yang jurusan fisioterapi yang S1, kebetulan kan di Stikes Bakti Utama baru ada ini ya program yang S1-nya. Jadi sekarang itu ada ketentuan untuk lanjutin di profesinya. Jadi harusnya setelah program S1-nya harus lanjut ke profesinya, biar dia itu dapat STR dan bisa langsung kerja. Dan syukur-syukur bisa buka klinik sendiri kayak gitu, praktek mandiri gitu deh.
Oh, jadi lebih enak ya, bisa buka praktek mandiri di rumah, terus bisa bekerja di suatu instansi rumah sakit atau apa ya? Berarti Iya, seperti benar itu. banget kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan nih cuman S1 aja nggak profesi, apakah menghalangi jalan kita? Karena kan untuk profesi lama ya Mbak, apalagi kuliah terus selama bertahun-tahun itu kan lama. Iya. Nah, kira-kira kalau kita cuman S1 aja, apakah sudah cukup nih sebagai gerbang kita untuk ke masa depan? Bisa sih, tapi ya untuk meningkatkan skill kita kan S1 itu nanti bisa ngambil jenjang S2 kan untuk jadi ke dosen, untuk jadi ke tenaga pendidikan. Tapi kalau emang kalian expertnya untuk jadi ke tenaga pelaksana, itu kalian bisa ngambil di profesi aja kayak gitu. Tapi kalau berarti di sini untuk S1 itu nggak apa-apa ya sebagai jalan nggak apa-apa pertama dong. kita untuk mencoba fisioterapi itu seperti apa, dan S1 pun bisa kerja kan Mbak, tetap bisa kerja kan. Kalau profesi kan harus beberapa tahun gitu kan, apalagi sekarang kuliah kan cukup mahal ya, nggak dalam kategori murah gitu kan. Oke, nah jadi nggak apa-apa dong, maksudnya dari Mbak Cika sendiri, Mbak Cika kan juga sebelumnya S1, kemudian juga bisa langsung kerja gitu, jadi di sini bukan menghalangi teman-teman untuk kuliah fisioterapi gitu kan Mbak. Iya. Jadi gini, kalau menurut pandangan kakak ini nih, dari Mbak April, dari Mbak Widi, tahu nggak sih fisioterapi itu apa sebenarnya? Kan orang awam nih, itu. Ya, kalau Apa ya? menurut saya fisioterapi ya tukang pijit lah, apalagi kan gitu kan, bisa dijelaskan. Kita tahunya tuh kalau orang awam ya fisioterapi ya tukang pijit itu gitu. Kalau penyebutannya menurut saya ya sebagai orang awam itu apakah itu penyebutan keren bagi tukang pijit apa gimana nih Mbak? Itu juga agak prihatin ya dengar kata-kata tukang pijit itu, cuman ya udah nggak apa-apa sih, karena emang kita tuh kuliah juga diajarin cara massage juga kan. Iya. Cuman karena tukang pijitnya kita tuh emang berpendidikan gitu aja sih, dan ada ilmunya kayak gitu. Jadi bukan yang sekadar kayak tukang pijit abal-abal kayak gitu, bukan gitu. Tukang pijit kekinian yang hits, yang udah bersertifikasi dan apa ya Mbak April ya? Iya, bener apa ya, lebih mantep aja lah kalau di fisioterapi pijitnya. Iya, bener banget. Oke, mungkin cukup itu aja yang kita bahas hari ini. Kita mungkin akan ngobrol selanjutnya ya Mbak April. Iya. Oke, terima kasih dari kita, sampai jumpa. Sampai jumpa.